Jenis pestisida, cara kerja dan daftar pestisida serta strategi pergilirannya dalam budidaya tanaman jagung. Berdasarkan asal katanya, pestisida berasal dari bahasa Inggris, yaitu pest, berarti hama, dan cida berarti pembunuh. Yang dimaksud dengan hama, bagi petani sangat luas yaitu, tungau, tumbuhan pengganggu, penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur, bakteri, dan virus, nematoda, siput, tikus, burung dan hewan lain yang dianggap merugikan. Pestisida yang digunakan di bidang pertanian, secara spesifik sering disebut produk perlindungan tanaman, atau crop protection products. Untuk membedakannya dari produk-produk yang digunakan di bidang lain, mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah dan air. Pengelolaan pestisida adalah kegiatan meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, peragaan, penggunaan dan pemusnahan pestisida. Selain efektivitasnya yang tinggi, pestisida banyak menimbulkan efek negatif yang merugikan. Dalam penggunaan pestisida, sebaiknya pengguna mengetahui sifat kimia dan sifat fisik pestisida, biologi dan ekologi organisme pengganggu tanaman. Pestisida dapat dikelompokkan berdasarkan jenis sasaran, bentuk fisik, bentuk formulasi, cara kerja, golongan senyawa, dan asal bahan aktifnya. Ditinjau dari jenis organisme yang menjadi sasaran penggunaan pestisida adalah antara lain: A. Insektisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia yang bisa mematikan semua jenis serangga. B. Fungisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan bisa digunakan untuk memberantas cendawan. C. Bakterisida karena senyawa ini mengandung bahan aktif beracun yang bisa membunuh bakteri. D. Rodenstisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang digunakan untuk mematikan berbagai jenis binatang pengerat, misalnya tikus. E. Dan lain-lain. Berdasarkan sifat dan cara kerja racun pestisida, yaitu A. Racun kontak. Pestisida jenis ini bekerja dengan masuk ke dalam tubuh serangga sasaran lewat kulit, dan ditransportasikan ke bagian tubuh serangga tempat pestisida aktif bekerja. B. Racun pernafasan. Pestisida jenis ini dapat membunuh serangga, dengan bekerja lewat sistem pernapasan. C. Racun lambung. Jenis pestisida yang membunuh serangga sasaran jika termakan serta masuk ke dalam organ pencernaannya. D. Racun sistemik. Cara kerja seperti ini dapat memiliki oleh insektisida, fungisida, dan herbisida. Racun sistemik setelah disemprotkan pada bagian tanaman, akan terserap ke dalam jaringan tanaman melalui akar atau daun, sehingga dapat membunuh hama yang berada di dalam jaringan tanaman seperti jamur dan bakteri. Pada insektisida sistemik, serangga akan mati setelah memakan, atau menghisap cairan tanaman yang telah disemprot. E. Racun metabolisme. Pestisida ini membunuh serangga dengan mengintervensi proses metabolismenya. F. Racun protoplasma. Pestisida ini akan mengganggu fungsi sel karena protoplasma sel menjadi rusak. Berdasarkan asal bahan aktif, pestisida dapat digolongkan menjadi A. Sintetik anorganik. Garam-garam beracun seperti arsenat, fluorida, tembaga sulfat dan garam merkuri. B. Organik organoklorin. DDT, SHC, engrin, dieldrin, dan lain-lain. C. Heterosiklik. Kepon, mirexorganofosfat, klorpirifos, prefonofos, dan lain-lain. D. Karbamat, seperti karbofuran, SPMC, DEL. E. Dinitrofenol, Dinex, dan lain-lain.
Dampak penggunaan pestisida, yaitu A. Dampak positif. Dapat diaplikasikan dengan mudah. Dapat diaplikasikan dalam areal yang luas dalam waktu singkat. Mudah diperoleh, dan memberikan keuntungan ekonomi terutama jangka pendek. Dapat diaplikasikan hampir di setiap waktu, dan setiap tempat. Dan hasilnya dapat dirasakan dalam waktu singkat. B. Dampak negatif pestisida. Kematian musuh alami organisme pengganggu. Kenaikan populasi pengganggu dapat menyebabkan timbulnya resistensi. Keracunan pestisida. Keracunan terhadap ternak dan hewan peliharaan. Keracunan pada ikan, dan biota lainnya. Keracunan terhadap satwa liar. Keracunan terhadap makanan. Residu. Pencemaran lingkungan. Menghambat perdagangan. Dan lain-lain. Semoga bermanfaat.